Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya menginstal operating system Windows di VirtualBox gitu ya. Jadi nanti kita akan memiliki PC virtual atau mesin virtual dengan operating system Windows. Nah, tujuannya supaya nanti ketika kita menggunakan GNS untuk menjalankan router mikrotik virtual, kita bisa menghubungkannya ke PC yang memiliki OS Windows ya. Jadi PC-nya juga virtual gitu. Sehingga nanti simulasi jaringan yang kita terapkan di GNS itu bisa semakin real gitu. Nah, pertama untuk menginstal Windows di VirtualBox tentu kita harus memiliki file ISO-nya terlebih dahulu ya. Nah, ini saya menggunakan file ISO Windows 10 gitu. Lalu kita buka VirtualBox dan langsung saja kita ke mesin new. Nah, ini untuk name-nya kita bisa bebas ya kalau name sesuai dengan keinginan saja. Kemudian di ISO image kita pilih ISO yang kita miliki. Jadi kalau misalnya menginstal Windows operating system di VirtualBox tuh kita tidak perlu mengubah file ISO itu menjadi bootable ya. Seperti kalau kita mau install di perangkat fisik. Nah, kita bisa langsung menggunakan file ISO yang kita download. Nah, ini karena saya sudah pernah menginstal sebelumnya, jadi di historinya ada. Kalau belum pernah, kita bisa ke sini ya, klik others. Kemudian kita langsung menuju ke folder di mana tempat kita menyimpan file ISO yang kita miliki. Nah, kita pilih, kemudian open seperti ini. Nah, nanti type-nya dan version-nya akan menyesuaikan secara otomatis dengan file ISO yang kita miliki ya. Jadi type-nya langsung otomatis berubah menjadi Microsoft Windows. Kemudian versionnya Windows 10 64 bit ya. Memang yang saya miliki itu ya. Lalu jangan lupa ini, klik unattended installation. Nah, seperti ini. Lalu kita langsung ke hardware ya. Jadi pilih hardware. Nah, di bagian hardware ini secara default RAM yang digunakan adalah 2. Karena laptop saya itu RAM-nya adalah 4. Jadi kita lihat ya di sini di ilustrasi penggunaan kapasitas RAM itu sudah sampai ke garis merah. Nah, kalau sudah sampai pada posisi garis merah ini bisa menyebabkan nanti lemot ya, atau bahkan instalasinya tidak berhasil, tidak sempurna gitu. Jadi ini saya geser sampai di garis hijau ya kapasitas RAM-nya. Nah, amannya kan ya memang secara default 2 ya, memang kalau mau menginstal mesin virtual tuh 2 ya RAM-nya ya. Jadi ini kurang ideal sebenarnya karena hanya 1,8 sekian ya. Nah, kalau misalnya laptopnya itu RAM-nya 8 atau bahkan 16 ya nggak masalah, bahkan kita bisa menggunakan di virtualnya itu bisa kita gunakan lebih dari 2 bahkan. Yang jelas jangan sampai berada pada garis merah ya. Nanti ya tadi yang saya sebutkan bisa kalau nggak lemot banget mesin virtualnya itu malah nanti bisa instalasinya gagal gitu. Nah, kemudian setelah ini kita ke hard disk. Di hard disk ini secara default 50 giga ya, cukup. Tapi kalau mau nambah jadi 100 juga boleh. Misalnya saya ubah jadi 100. Gini juga boleh, bebas saja. Disesuaikan saja tentunya dengan kapasitas hard disk yang dimiliki. Nah, kalau sudah sesuai settingannya kita finish. Nah, ini ya sudah ada mesinnya. Nanti ketika kita start itu kita seperti menginstal menginstal mesin di perangkat fisik gitu ya, menginstal OS Windows di perangkat fisik setelah BIOS gitu. Nah, tapi sebelum kita start kita ubah dulu adapternya. Jadi kita ke setting, network, kemudian kita pilih internal network. Jangan lupa allow all. Nah, kenapa internal network? Jadi untuk bisa menghubungkan dua mesin virtual itu adapter yang digunakan adalah tipenya internal network ya. Jadi nanti kan kita rencananya mau
menghubungkan router mikrotik yang virtual ke PC yang OS Windows yang virtual yang kita install ini. Jadi nanti di routernya juga harus ada adapter internal networks dan di PC-nya juga sama, adapternya harus punya internal network. Jangan lupa kabel connected-nya pastikan dicek. Nah, setelah itu oke, kalau sudah seperti ini ready, bisa kita start. Nah, kita tunggu mesinnya nyala ya. Jadi nanti mesin itu ketika menyala posisinya akan setelah ketika kita BIOS, pengaturan BIOS di perangkat fisik gitu. Nah, seperti ini. Kita tunggu saja. Nah, tampilannya ya. Nah, ini kita next ya. Lalu kita install now. Oke, setelah itu tampilannya akan seperti ini. Nah, karena saya tidak punya product key-nya, jadi I don't have product key saja. Lalu kita pilih yang paling atas saja ya. Kemudian kita cek, I accept the license terms, kemudian next. Nah, kita ke custom. Ini kalau mau mengatur partisi ya, jadi kalau mau mengatur partisi bisa biar partisinya CD lebih dari satu gitu ya. Kalau nggak diatur ya berarti nanti partisinya cuma 1 C saja. Jadi kalau mau mengatur partisi bisa ini new, kemudian kita punya 100 giga ya tadi ya. Misalnya kita bagi 2 seperti ini. Nah, nanti akan ada 2 partisi seperti ini ya. Tapi sepertinya saya tidak akan membagi partisi karena tadi ya laptop saya tuh spesifikasinya sangat kecil ya, baik hard disk maupun RAM-nya. Jadi satu saja partisinya. Oke, 100 GB semuanya full untuk penyimpanan sistem dan nanti kalau ada data-data yang lain. Tapi kan ini nanti penggunaannya hanya virtual saja di GNS untuk mengecek jaringan dan mengecek koneksi gitu ya. Jadi tidak akan menyimpan data-data yang banyak. Jadi saya partisinya satu saja. Ini saya next. Nah, nanti kita tunggu prosesnya ya. Ini sampai centang-centang semua. Agak lama mungkin sekali lagi bergantung dengan spesifikasi dari laptopnya ya. Kalau laptopnya RAM-nya besar, kemudian prosesornya juga bagus, akan tidak selama kalau misalnya kita RAM-nya sedikit dan prosesornya juga bukan yang bagus banget gitu ya. Kita tunggu saja sampai semuanya tercentang ya. Nah, ini ya, kita tunggu sampai tercentang semua. Ini kita tunggu sampai finishing up-nya tercentang, lalu akan pindah ke sini. Dia akan restart ya, karena sudah berhasil terinstall untuk Windows-nya. Jadi akan restart. Kemudian kita akan melakukan settingan awal seperti setting akun, keyboard, dan sebagainya ya. Jadi posisi ini Windows-nya sudah terinstall. Nah, akan seperti ini. Nah, ini sudah masuk ke Windows-nya. Kita tunggu ya. Ya, jadi kita tunggu saja Windows-nya.
Oke, ini sudah masuk untuk mulai settingan awal ya di Windows sebelum bisa digunakan. Ya, baik. Selanjutnya kita akan jadi kita ini ada ya, tadi memang seperti itu ya kalau mau ketika menginstal Windows 10 kita tunggu saja. Ini sudah mulai pengaturan akun. Oke, ini saya matikan dulu saja untuk suaranya ya. Jadi untuk region kita ada di Indonesia, jadi kita pilih Indonesia. Oke, next pengaturan keyboard sepertinya ya, kita tunggu saja. Nah, kita untuk keyboard kita pakai default aja US. Apakah mau untuk second keyboardnya layoutnya mau ada cadangan gitu ya, tadi kita pakai US. Saya kira nggak perlu, jadi kita skip. Lalu kita tunggu lagi, kita ikuti saja ya untuk pensettingannya. Nah, ini untuk connect network, karena tadi saya matikan juga ya networknya, jadi kita don't have internet aja dulu ya. Jadi tadi kan attach to-nya adapter yang dimiliki juga internal networks ya, jadi memang kita tidak butuh internet. Kita klik I don't have internet. Jadi setting networknya nanti saja. Nah, ini ya, kalau mau connect tuh nanti kita malah bisa diarahkan untuk login atau sign in untuk ke account Microsoft ya. Jadi daripada harus setting-setting lebih banyak, mending kita nanti saja dulu, kita ke sini continue with limited setup. Karena nanti kita masih bisa connect ke internet ya. Kalau sudah rencananya kan dapat networknya itu dari router mikrotiknya seperti itu. Nah, ini sudah pengaturan account ya, atau pengaturan user PC-nya. Untuk nama PC-nya mungkin saya gunakan PC 1 seperti ini saja. Lalu next, password tidak perlu pakai password dulu. Ya, kita tunggu lagi. Nah, ini sudah selesai semua ya. Kita accept aja. Lalu kita tunggu lagi, dan ini sudah mau selesai ya untuk instalasi Windows-nya. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini sudah bisa digunakan. Kita tunggu lagi. Oke, leave everything to us. Nah, ini masih loading ya, kita tunggu lagi saja.
Nah, ini ya sudah berhasil kita melakukan instalasi Windows-nya. Jadi tampilannya memang seperti Windows ya, cuma memang belum ada apa-apanya ya, nggak ada Microsoft Office dan sebagainya. Dan karena belum diinstal ya, jadi default Windows saja. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah punya mesin Windows gitu. Ya, kalau mau connect internet juga bisa. Tapi tentunya nanti kalau mau connect internet ada pengaturan sendiri ya di adapternya. Nah, demikian. Mungkin kita bisa coba matikan dulu dan kita nyalakan ya. Nah, ini sudah selesai instalasinya. Kita coba matikan mesinnya. Baik, tadi setelah dimatikan, sebenarnya kita mau coba dulu ya apakah bisa sharing internet dengan internet yang ada di laptop. Adapternya kita ganti dulu ke misalnya kan ke NAT ya. Jadi kalau adapter NAT itu nanti kalau laptopnya ada internet, nanti mesin virtual kita akan otomatis mendapatkan internetnya. Jadi kita coba saja. Sudah NAT, kemudian kita start Windows-nya. Ya, kita tunggu dulu sampai mesinnya menyala. Oke, kita tunggu. Nah, sebenarnya kecepatan menyalanya mesin virtual itu bergantung pada spesifikasi laptop tadi ya. Jadi kalau memang RAM-nya besar dan prosesornya bagus, tidak akan lama gitu, nggak akan lemot untuk menyalakan mesin virtualnya. Tapi ini karena laptop saya kurang bagus ya spesifikasinya, prosesornya hanya i3 itu juga generasi ke-8 dan untuk RAM-nya tadi bisa dilihat sendiri hanya 8, sedangkan untuk mesin virtualnya hanya dikasih 1, bahkan nggak sampai 2 ya, 1,8. Jadi ini memang agak lama untuk menyalakan mesinnya, tapi tidak apa-apa, kita tunggu saja. Nah, ini seperti kita menyalakan laptop ya. Jadi sama sih kalau misalnya kita punya prosesor yang bagus, pasti kan apa namanya? Pas menyalakan laptopnya juga cepat ya. Nah, ini sudah nyala laptop apa mesin virtualnya Windows. Ya, bootingnya memang agak lama ya. Karena spesifikasi laptopnya memang kurang bagus. Ya, ini sudah nyala ya. Bentar. Jadi supaya keyboard kursornya bisa terbaca, kita bisa klik. Oh ini bisa ke di sini ya. Nah ini masih loading, kita tunggu dulu. Baik, ini komputernya udah menyala ya. Nah bisa dilihat di sini. Jadi punya internet ya. Mesin virtual Windows-nya ini punya internet karena tadi ini adapternya sudah kita ubah menjadi NAT ya. Sekarang kita coba buka Microsoft Edge. Ya, agak lemot ya. Nah, ini sudah nyala. Kita cek. Kita tunggu dulu ya sampai dia ready digunakan. Agak lama. Sekali lagi ini lemot karena memang spesifikasi komputernya kurang bagus ya. Oke. Kita tunggu dulu sampai Microsoft Edge-nya ready untuk digunakan. Nah, ini sudah, coba sekarang kita
searching ya untuk ngecek apakah benar di sini atau di mesin virtualnya ini ada internetnya atau enggak. Nah ini ya bisa digunakan. Jadi misalnya saya mau searching Facebook gitu ya. Oke, no. Nah ini ya, jadi bisa ada internetnya gitu. Nah gini, coba yang lainnya, misalnya mencari tahu, misalnya kita masuk ke mikrotik.com sebentar. Ini agak lemot ya. Ya, ini coba kita tutup dulu untuk tab ini. Terus di sini kita searching, misalnya mikrotik.com. Nah, bisa ya. Kita lihat apakah bisa masuk. Nah, ini ya bisa kita lihat meskipun agak lemot. Jadi ini lemot itu sepertinya karena memang tadi ya spesifikasi laptopnya. Jadi untuk membuka mesin virtualnya itu tidak kuat ya. Kita wait aja. Nah ini bisa masuk ya. Nah nanti kita bisa pindah ke software. Nah nanti kalau misalnya kita mendownload Winbox gitu ya, mendownload Winbox itu nanti masuknya ke sini, ke apa namanya virtual mesinnya ini. Jadi tidak di laptopnya gitu, tidak di OS yang ada di laptop tapi di virtual mesinnya. Coba kita download Winbox ya, tapi ini agak lemot. Nah nggak apa-apa, kita coba download Winbox, tidak terlalu besar, harusnya sih aman ya downloadnya bisa. Nah ini ya, jadi dia juga kita bisa mendownload aplikasi. Nggak lumayan cepat ya karena memang kecepatan internetnya lumayan bagus. Nah oke, setelah di download kita tunggu sampai selesai. Nah ini sudah selesai mendownload, kita bisa buka di foldernya. Nah ini ya di folder download di mesin Windows virtualnya itu ya, kita bisa punya Winbox. Nanti ada ya hasil downloadnya. Nah ini juga ada ya Winbox-nya. Nah seperti itu. Jadi kita bisa mendownload aplikasi-aplikasi, kemudian kita bisa install juga gitu ya. Nah kalau memang spesifikasi laptop tempat virtual box-nya itu cukup besar, jadi kita nggak masalah menggunakan mesin virtual dengan lebih maksimal gitu ya. Nah itu saja untuk instalasi Windows di VirtualBox. Selamat mencoba.